Oke, balik lagi sama gue Iqbal di Maulana, aka Iqbal Bofung. Sekarang gue mau mencoba game test dari Redmi 9C. Di sini gue menggunakan WiFi ya, menggunakan WiFi. Brightness-nya di 100%. Kita bersihkan dulu RAM-nya biar fair. Sudah tidak ada ya, nggak ada aplikasi yang berjalan di background. Oke. Kita skemanya gini, ada 4 game, yakni ada PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan Asphalt 8. Semuanya ini menurut saya gamenya agak berat, kecuali Mobile Legends. Bagi saya itu so-so, nggak berat, nggak enteng. Perlu diingat ini adalah MediaTek Helio G35 yang notabene-nya performanya cukup untuk HP di harga 1,5 jutaan, 1,3 sampai 1,6. Dan ya, untuk skenario-nya adalah PUBG Mobile akan main satu match. Dan untuk Mobile Legend ini sayangnya saya nggak ada akun, jadinya tadi cuma buat pre-install doang dan buat tutorial gitu. Lalu ada Call of Duty Mobile main multiplayer biasa dan itu hanya untuk satu match doang. Dan ada Asphalt 8 ini balapan, mungkin mainnya kurang lebih 5 menit aja gitu. Oke, langsung aja ke PUBG Mobile. Oke, tapi bentar. Sebelum kita main, kita akan ukur dulu suhunya pakai termometer badan. Ya, di sini HP-nya ini suhunya 36,2 derajat. Di kamar saya nggak ada AC, kipas pun saya matikan. Jadi kalau suara saya agak terengah-engah, mohon dimaklumi karena saya gerah capek. Oke, kita mulai dari PUBG Mobile terlebih dahulu. Oke, ini pengumuman season baru ya. Saya sudah lama tidak main PUBG Mobile. Karena sebenarnya saya tuh bukan pemain gamers ya, bukan gamers banget gitu. Saya pun HP utama saya, yakni yang saya buat rekam ini adalah Redmi Note 8. Saya nggak install game-game berat, malah game-game ringan kasual kayak Candy Crush, lalu Homescape. Jadi mohon dimaklumi kalau skill gaming saya agak-agak ya gimana deh gitu. Oke, ini Journey. Nah, ini akun saya. Saya memang dulu pernah main PUBG Mobile, cuman nggak jago amat gitu. Wah, cepet ya. Perasaan dulu matchmakingnya tuh agak lama. Mohon maaf kalau agak-agak basah karena tangan saya keringetan, karena kipas di kamar saya matikan demi kejelasan suara saya. Untuk HP-nya ini saya sudah pasang tempered glass yang universal, dan ini saya memakai casing silikon biasa saja gitu. Karena saya cari-cari di kota saya masih susah banget nyari casingnya gitu. Yang penting intinya saya buat melindungi saja gitu. Yang lain skinnya udah pada bagus-bagus, saya masih gini aja. Oke, sudah di pesawat. Kata orang-orang jangan di Pochinki. Oke, gue coba di Pochinki.
Ini sedikit disclaimer terlebih dahulu, mengingatkan bahwa saya bukan gamers banget, jadinya saya tidak terlalu mengerti. Jadi kalau yang saya maksud satu match itu adalah sampai saya mati aja ya, nggak sampai apa namanya tuh, chicken dinner apa lupa. Speaker saya naik di 50%. Kita belum cek masalah grafisnya. Grafis di sini HD belum bisa, cuma di smooth dan balance saja, dan dengan frame rate medium ya. Kelihatan tidak? Nah, oke. Gue lebih milih smooth di medium biar lebih enak. Oke. Di tangan sebelah kiri saya udah mulai agak anget ya, menurut saya. Atau biar lebih yakin, kita tes lagi aja. Udah naik ke 39,7. Bentar, biar pas nih posisinya. Ya, di 39,8, 39,7. Tangan saya sebelah kiri sudah agak anget. Dan kita tes lagi. Wah, ada orang. Wah. Sepertinya bot. Kaget saya. Oke, kita coba lagi. Sudah di 40,4 derajat. 41,6. Daerah yang paling panas daerah sini 41,6 dan sini 40,4 derajat.
Kesimpulannya adalah untuk PUBG Mobile ini bagus, maksudnya tuh untuk sekedar main-main doang, atau mungkin ini kan Redmi 9C ini HP-nya generasi Z, lebih di saat pandemi ini cocok buat benar-benar multitasking ya, apalagi untuk kalian yang membelinya di varian RAM 4 internal 64GB ini pengujiannya menggunakan versi tersebut. Untuk di masa pandemi ini kan perlu untuk belajar online. Nah, misalnya sedang pusing belajar online-nya, butuh hiburan, ini cocok. Buat gaming masih oke. Untuk PUBG Mobile nggak ada frame drop ya, cuman dia wajarnya lagi dikit dengan mengingat prosesor yang dia gunakan, Helio G35, masih acceptable untuk game-game seperti ini. Walaupun yang harus diterima adalah agak lagi seperti ini, nggak smooth 60 fps, tapi masih oke lah. Sudah bermain kurang lebih 15 menit dan hasil akhirnya untuk PUBG Mobile kita tes untuk daerah baterai cukup tinggi 39,8, tapi masih standar, dan ini menggunakan, ini sudah tidak terdeteksi, mungkin di atas 41 derajat, ini 40,9. Daerah sini, daerah yang saya pakai buat kursor ini, daerah sini masih di bawah 41 derajat, 40,9. Namun di sini sudah dibilang height, ya, height tinggi. Gak bisa lihat detailnya karena itu kan sebenarnya termometer khusus buat badan. Jadinya ketika suhu tubuh di atas 41 derajat juga udah harus dicurigai gitu kan. Apalagi di masa pandemi ini malah lebih curiga gitu. Tangan saya aja 36,8. PUBG Mobile bagi saya oke, masih bisa diterima, asal jangan yang buat benar-benar gaming banget ya. Oke, langsung keluar aja, exit match. Selanjutnya coba kita tes dulu bagian background belakangnya. Di bagian sini tuh, ini udah 41,4 derajat tuh. Di bagian daerah kameranya 41,9. Di daerah fingerprintnya, biasanya daerah fingerprint tuh lebih menghantarkan panas. Oh tidak deh, ternyata masih di 40,8. Setidaknya ini karena berbahan polikarbonat, dia lebih bisa menghantarkan panas daripada berbahan kaca ya. Berbahan kaca dia sentral di situ dan kurang begitu bisa menghantarkan panas. Oke, tadi dari 100% bermain PUBG untuk 15 menitan, baterainya sudah tersisa 97%. Untuk selanjutnya kita tes Mobile Legends. Untuk Mobile Legends ini hanya akan bermain klasik saja, dan itu pun masih akun tutorial kalau nggak salah. Sepertinya karena
kalau mau login itu harus level 8, sedangkan ini saya baru install hari ini, jadinya ya mungkin bisa mewakili lah gitu untuk frame rate atau segala macamnya gitu. Di sini pun tersedia mode high frame rate, tadi saya sudah cek, cuman saya nggak ngeh kalau itu 60 fps atau apa berapa fps, karena saya nggak tahu cara mengecek fps di handphone di Android. Oke, ini sudah masuk dan kita langsung main klasik aja. Sebentar, sebelum kita bermain klasik, saya akan menunjukkan pertama outlines-nya saya off, camera head-nya hide, skill vibration-nya on, lalu SD mode-nya nyala, high frame rate tersedia, sudah saya on kan, shadow saya matikan, damage text-nya saya on, color blind filternya nggak saya nyalakan karena saya tidak mengalaminya. Optimize FPS saya matikan karena untuk benar-benar tahu push limit dari Redmi 9C itu sampai mana gitu. Dan ini grafiknya saya pilih high, dan kita langsung play aja. Kita start. Saya pilih hero-nya apa ya? Eudora aja deh. Eudora kan ini, ya bener. Langsung oke aja. Ini apa ya? Entahlah, saya ikut bawaannya aja karena saya nggak begitu mengerti. Ini jika banyak yang kosong seperti ini, resource filenya belum ke download karena ini baru banget saya download, jadi mohon dimaklumi. Dan ini pun pakai wifi-nya berkecepatan maksimal 20 Mbps, ya mohon dimaklumi kalau ada kurang-kurangnya. Kita mulai dari jam berapa tadi ya? Sudah 2 menitan dan baterainya sudah tersisa 96%. Oh, sudah mulai. Sekali lagi saya mohon maaf jikalau skill main saya jelek karena saya nggak bisa mainnya. Ini kalau layarnya terang redup karena auto brightness-nya saya mati, tapi sunlight mode-nya itu saya nyalakan, sunlight display mode-nya apa gitu, lupa saya namanya.
udah mati. Oke, sembari nunggu saya revive, apa ya bahasanya ya, lupa. Ya pokoknya hidup lagi. Kita coba ukur suhunya di area maps ini. Terbacanya height, nggak tahu juga pastinya berapa derajat. Dan di sini 42, cukup tinggi ya. Dan di daerah bawah sini 40,6, masih acceptable sebenarnya, nggak terlalu panas sampai membakar apa gitu. Ya, mati lagi. Kalau kata orang-orang tuh noob. Nah, itu gua. Kita cek lagi suhunya. Terbaca height ya. Terlihat kalau di daerah floor masih di 42 derajat. Kelihatan kan? Nah. Oke, menang. Sesuai skema gue cuma main satu match doang, kurang lebih tadi tuh main 10 nggak sampai 10 menit. Dan Redmi 9C ini sudah memakan baterai sebesar 2%, dari 96% ke 94%. Kita langsung keluar saja, kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita main Call of Duty Mobile. Untuk Call of Duty Mobile ini sudah memakai akun pribadi saya dan sudah terlogin dan sudah terdownload semua file yang dibutuhkan oleh Call of Duty Mobile itu sendiri. Ini nggak ada jeda istirahat ya, maksudnya tuh dari antara aplikasi dan aplikasi itu gak ada istirahatnya, jadi hanya kayak tadi perpindahan aplikasi doang, jadi habis dari game satu ke game satu lainnya gitu. Sebelum match kita cek lagi suhunya di daerah sini. Masih kebaca height, dan di sebelah sini sudah height. Tadi masih 42,6 derajat. Di sini 40,9, agak cukup naik dikit. Cuman masih oke, mengingat harganya 1,5 jutaan. Nggak ada fitur liquid cool pendingin seperti itu. Agak sedikit frame drop sedikit. Wow. Grafik kualitinya di sini saya pilih low ya. Saya pilih low. Biar jelas. Audio dan grafik low, dan frame rate-nya yang tertinggi ya, karena di sini pilihannya cuma ada di low doang grafik kualitinya. Oke, kita lanjut main. Dulu panas ya. Di daerah kamera sini height, dan di sini 41,0. Oke, lanjut lagi main.
Ya, oke. Sudah factory dan bermain hanya 5 menit. Dan frame rate, kesimpulan dari Call of Duty Mobile ini playable sekali, walaupun ya masih panas mungkin bekas game-game sebelumnya, tapi ini masih recommended. Dan sekarang kita close, kita tutup, dan kita akan coba game balap Asphalt 8 yang kata orang itu grafiknya bagus kalau di HP-nya juga bagus. Tapi apakah di sini grafisnya tetap bagus atau berkurang? Tadi saya sudah coba buat login doang, dan itu pun masih mini game, gak balapan aslinya gitu. Dan grafisnya sih masih bagus ya kalau menurut saya. Ya hampir mirip-mirip sama yang buat ngerekam ini, ya ini Redmi Note 8. Ya ini ID gue, Balai 33, bisa di add aja kalau mau itu. Karena buat coba kita karir aja. Bentar, kita pause dulu. Kontrolnya kita ganti, jangan pakai puter-puteran gitu. Masih bisa diterima grafisnya, walau dengan MediaTek Helio G35. Dari refleksi cat di mobilnya pun masih ada. Dan di scene yang pas waktu mobilnya hancur seperti ini, dan refleksi percikan apinya itu masih ada, walaupun gak detail tapi masih oke lah buat menambah keseruan gamenya. Dan drifting pun ini kan di S-nya itu masih ada, nggak percikan kayak apa-apa gimana gitu, masih sangat bisa diterima. Oke, juara 1. Kesimpulannya untuk Asphalt 8, dan di sini gue bermain kurang lebih 5 menitan. Kesimpulannya adalah untuk Asphalt 8 masih playable sekali, walaupun, dan ini suhunya malah agak lebih adem menurut saya. Walaupun masih adem, tapi setidaknya masih enak dipegang gitu daripada 3 game tadi. Kalau saran dari saya, main gamenya untuk yang game-game berat masih bisa, cuman jangan terlalu sering, jangan terlalu dipaksakan gitu, karena performanya ini nggak seperti kelas atas kayak Helio G80 seperti di Redmi 9 atau G90T di Redmi Note 8 Pro gitu. Dan mengingat harganya yang 1,5 jutaan itu 1,3 dan sampai 1,6, ini masih oke banget gitu. Di sini pun saya menginstal aplikasinya masih sedikit, yang hanya esensial saya saja gitu, karena ini saya perlukan aja. Jangan lihat TikToknya, jangan, udah. Oke, segitu dulu dari gue, Iqbal Etablana, aka Iqbal Bofung. Terima kasih sudah menonton.